Oh, itu malah orang tua dibilang beli hampers. Apa kita sebegitunya, sebegitu pelitnya? Ibu memang harus dihormati. Tuanya dituduh nyolong maling, siapa yang Ya gak bener sakit juga hati hati gitu. ya. Dan pada rajin-rajin banget sih belajar dari kehidupan orang. Ria Ricis itu lebih hati-hati. Kenapa tuh Pak? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Ria Ricis lagi yang diomelin emak-emak ya. Jadi Tengku Rian dan Ria Ricis diomelin emak-emak nih ya. Entah Ria Ricis salah, entah Rian yang salah. Kita nggak usah berlama-lama, kita bakal mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentar yang ingin dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Dan teman-teman bebas berkomentar apapun, karena setiap di akhir video tuh kita bakal bacain komentar teman-teman. Gue berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Dia tertekan kaget dari kampung nikah, terus disuruh nyicil 2 rumah yang harganya besar. Dan Rian nggak pernah minta uang istri, menafkahin. Ya menurut saya wajar. Oke, kenapa nih? Dia tertekan kaget dari kampung nikah terus disuruh nyicil 2 rumah yang harganya besar dan Rian gak pernah istri menafkahi. Ya menurut saya wajar. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak ini ya. Saya nggak tahu nih Mbak siapa nih ya. Mbak siapa? Gembrang ya. Gimana nggak kaget ya, kita ini orang biasa ketika menikah dengan artis yang udah kategori sukses ya, semuanya dia punya penghasilan dari YouTube ini. Kalau dulu pernah ya dinobatkan penghasilan dari YouTube-nya ini terbesar di Indonesia. Uang 5 juta 10 juta itu dia sekali ngedip aja udah dapat, rekeningnya udah gendut, rumahnya udah besar. Gendut rekeningnya. Ya. Jadi kalau menurut saya wajar ya kaget karena dia dipaksa mengikuti gaya hidup orang artis yang penghasilannya besar dan dipaksa nyicil rumah sebesar, ya ini aku nggak tahu nilainya berapa, tapi kalau dia benar dipaksa harus nyicil rumah itu ratusan juta prematur sih menurut saya. Itulah kebanyakan artis ini kawin cerai. Dia ketika dia menikah dengan seorang swasta yang bukan dari artis itu bisa kawin cerai, dia nggak menafkahi. Walaupun dia dikasih 10 juta per bulan dari penghasilan suaminya, tetap aja dia nggak menafkahi karena belum seimbang dengan penghasilan istrinya. Bener. Dia harus dipaksa ibaratnya memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan penghasilan istrinya. Istrinya penghasilan 100 juta minimal dia harus 100 juta juga gitu, dipaksa. Ya harus. Satu lagi ya, walaupun kerja siang malam, ya bantu dia jadi konten kreator, tetap aja dibilang mau kondo nih sama orang-orang. Iya, karena sih. apa? Karena ya dia tidak, karena dia menemui artis ini, menemui Ria ini sudah sukses, ya. Nah jadi itulah ya, kalau orang biasa, misalnya dia dikasih 10 juta itu aja udah bersyukur banget ya per bulan. Tapi kalau beda dengan Rian, walaupun dia misalnya siang malam bantuin istri jadi konten kreator segala macam, ya, buat kerja video. apapun ya dilakukannya, syuting segala macam, tetap dianggap nggak menafkahi, mau kondo ya. Bener loh, bener teman-teman. Kita nggak tahu loh selama ini pekerjaan Rian itu apa ya, dari sama Ricin. Yang gua tahu selama ini ya Tengku Rian hanya di konten Ria Ricis, atau gua yang kekurangan informasi ya. Oke, betul, masuk akal tadi ya, ke perbedaan apa ya, perbedaan penghasilan yang terlalu dalam jurangnya ya. Jadi lagi kena mental lah ya. Orang tua dibilang maling hampers ya. Orang tua kita itu watak yang menuduh orang tua sendiri maling hamper, itu wataknya nggak bagus. Ya, kita sebagai anak ya, walaupun misalnya iya benar ini si kita ini berpikir bahwa oh itu memang dibawa orang tua kita, dibawa ibunya, kita anggap ibu kita, kenapa sih, biarin aja, terus hanya sekedar hampers kita bisa beli lagi, bahkan kalau bila perlu kita beliin lagi hampersnya untuk ibu kita. Kok itu malah orang tua dibilang beli hampers? Apa kita sebegitunya, sebegitu pelitnya? Nah mohon maaf ya, ini mungkin bagi penggemar Ricis ini pasti nggak suka ya saya mengatakan apa adanya.
Apalagi yang kategori sekedar maling makanan, kemarin di kulkas maling makanan. Bentar, ini hampers ya. Ini awal mula permasalahannya emang karena hampers sih, yang membuat titik apinya sih hampers ya. Yang dituduh orang tuanya Rian sakit hati, yang dimana kayaknya yang membuat ibu Rian gak suka nih sama Ria Ricis karena dituduh maling hampers. Yang dimana Ria Ricis itu sangat profesional gitu ya teman-teman, yang kita tahu. Dia kalau misalnya endorse ya harus dikerjain gitu, dia profesional, dan dia nggak terima ketika hampers itu dibawa sama ibunya, padahal enggak, kata Tengkurian ya, kata Tengkurian seperti itu ya. Tapi emang bikin sakit hati sih kalau kata-katanya maling ya, mau digarisbawahi apapun itu ya, mau itu soal pekerjaan, cuma ya nggak sepantasnya dengan sebutan kata maling ke orang tuanya sendiri ya, walaupun itu orang tuanya Rian, Tengkurian, karena kalian udah suami istri ya. Bener. Sampai dipecat itu saya agak kurang etis ya. Yang namanya makanan itu kalau Ini menurut udah saya ngebahas mau makanan habis di ya. kulkas itu nggak masalah ya, besok kita beli lagi. Kok sepelit itu sih? Itu kan menunjukkan karakter. Sama orang tua sendiri hampers saja dikatain maling, gimana nggak orang tua nggak sakit ya, gimana orang tua nggak sakit? Jangan kalian, orang tuanya pasti sakit lah. Satu pemikiran ya, kita gitu. memahami seperti itu. Kita jadi orang tua, ketika kita di rumah anak menantu kita, terus kita baru nginap semalam 2 malam udah dituduh maling hampers, gimana perasaan kita? Ya sakit lah. Ya enggak, itu ya teman-teman. Jangan kita hanya berprofesi sebagai menantu. Coba anggap diri kita sebagai mertua suatu saat. Oh, anak laki-laki kita baru menikah, terus gini ya. Nah, jadi berpikir itu kita bakal jadi menantu, kita bakal juga jadi orang tua, bakal juga jadi mertua. Ya enggak teman-teman ya. Kalau masalah-masalah lainnya saya sih menganggap masih bisa diselesaikan sebenarnya ya. Dan satu lagi ya, kalau menurut saya, kalau ajaran Islam yang sebenarnya, cara mendidik istri itu Rian sudah mematuhi loh. Kalau misalnya dia dikatain nggak bisa didiamin ya, mendiamkan istri itu adalah salah satu cara dalam Islam untuk mendidik istri agar mau nurut. Kalau masih juga nggak ngerti didiamin, masih juga egois, didiamin ya, dipisah ranjang ya. Nah seperti itu ya. Terlepas dari itu, kita kan tidak tahu masalah yang sebenarnya, tapi intinya kalau yang masalah ini saya setuju ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau yang nggak suka bahas masalah artis katanya ikut campur, ya nggak usah nimbrung lah ya, namanya juga kasusnya udah dipublish ya, nggak mungkin kita nggak bahas. Semua orang bikin konten rata-rata bahasin masalah ini. Buat kalian yang baru main TikTok dan kaget ya dengan pembahasan atau kita ngoceh-ngoceh ini, kita ini lagi bikin konten ya, kita ini lagi bikin konten, lagi cari followers ya. Jadi kalian yang baru main TikTok nggak usah komen di sini ya. Dia kasih paham lo. Tapi ya bener sih, gua notice yang dimana sebagaimana apapun ya, kata lontaran kata maling itu nggak layak ya. Walaupun ini orang tua kita gitu kan, mengganggu kerjaan kita ya. Kata-kata seperti maling itu terlalu kasar. Itu hanya menurut gua ya, pendapat gua teman-teman ya. Bahkan nih ada yang komen nih, Ricis, perhitungan, masa hampers saja dibilang maling? Itu ibu kamu loh dituduh maling. Aduh sakit banget. Ya itu kayaknya sih awal permulaannya, permasalahannya dari sini juga sih ya. Si kubu A nyalahin si kubu B, si kubu B sakit hati, si A nggak mau minta maaf, si B nih agak rumit gitu ya kalau masalah yang kayak gini nih. Ya gimana pun kalau gue dikatain maling ya sakit cuy, sakit teman-teman, sakit banget ya teman-teman. Walaupun kita nggak maling gitu kan, tapi ya sakit gitu ya dengan tuduhan. Apalagi ini kalau gue sebagai ibu Rian itu istri dari anaknya loh gitu kan. Next, ibu yang kedua. Belajar dari kasus Ria Ricis dan Tengku Rian bahwa penting memilih pasangan bukan hanya berdasarkan pada fisik dan sifat baik saja, tapi juga harus memilih berdasarkan standar finansial. Karena sifat baik saja tidak akan menjamin dia bisa bertanggung jawab terhadap dirimu dan rumah tangga yang akan kamu jalani kelak. Juga penting bagi kamu untuk memilih pasangan yang bisa memposisikan diri dan tahu cara memprioritaskan perhatian terhadap diri kamu dan ibunya. Ibu memang harus dihormati, tapi istri wajib dihargai dan diutamakan. Bener juga sih. Jadi nak, jangan terburu-buru ya. Pertimbangkan banyak hal dalam memilih pasangan. Jangan sampai kamu salah langkah hanya karena sudah terlanjur cinta.
ibu harus dihormati. Jadi kata-katanya. Ibu harus dihormati istri tapi lebih utama gitu ya. Siapa yang setuju kata-katanya ini ya? Karena kalau kita bahas tentang soal dokumen penceraian, di situ Ricis selalu bilang Tengku Rian selalu ngebela ibunya gitu ya. Dan ya mungkin kalimat ini kena sih. Ibu emang harus dihormati tapi istri wajib dihargai dan diutamai. Ya betul. Gimana? Kalian setuju gak statement ini? Oke. Kita coba lihat satu komentar lagi. Inul kaya raya, Soimah kaya raya, tapi tetap menghormati suaminya aja. Cakep. Oke, kita dengerin komentar ibu-ibu yang ketiga nih teman-teman. Nice. Guys, ini Bunda Oke. mau komen nih. Komen, Bunda Bun. pasti dihujat nih ya, dihujat sama Jangan takut Bun, santai. fansnya si mantan istrinya ya, yang sedang lagi Siapa viral ya, suami istri yang bercerai, masih muda. Itu sih sorry ya, bukan Bunda ngebelain si suaminya gitu loh. Ya sekarang orang tuanya dituduh nyolong, maling, siapa yang Ya, gak bener, sakit sakit hati, hati ya kan? ya. Nomor tua itu orang tua itu segalanya Siapa loh ya sakit buat hati Bunda sih. sih gitu. Ya kita sebagai anak wajib membela gitu, mau siapapun itu, apalagi istri. Seharusnya istri kan justru menghormati dan menghargai mertua itu, anggap sebagai orang tuanya sendiri. Karena kalau Bunda sendiri menganggap mertua itu sama aja orang tua sendiri gitu loh ya. Ya, Bun. Bisa mungkin kita Oke. tidak bisa membeda-bedakan antara mertua dan orang tua. Seperti itu guys ya. Gitu. Terus masalah yang dia komplain, masalah badannya kurus atau segala macam, ya elah yang begituan aja jadi masalah. Ya wajar kali sang suami memperhatikan istrinya kurus. Ya boleh dong, mungkin dikit sayang, asalkan begitu, jangan terlalu kurus, dipeluknya nggak enak. Bagus loh kalau suami berterus terang iya, kayak bener, begitu, bagus. ya kan? Perhatian daripada dia diem-diem gitu, Nggak nanti peduli malah cari kalau yang diem-diem. semok, Ah, kan bahaya. bener, selingkuh ya. Ya kan? Itu juga istrinya juga sama, kalau misalnya ada yang nggak disuka sama si Bilang. sang suami, rambut lu jangan begini begitu, ya sama aja kan sebetulnya. Jadi kalau menurut Bunda si istrinya ini terlalu Baper. manja, terlalu sensitif, terlalu baper. Sama, mungkin, iya dah. ya mungkin barangkali ekonominya lebih tinggi. Itulah biasanya perempuan kalau ekonominya terlalu berlebih dari sang suami, ya seperti itu rata-rata gitu ya kan. Memang ya dibilang egois, ya lebih egois kan begitu, mentang-mentang dia punya segalanya ya. Seperti itu pendapat Bunda. Terus apa namanya, masalah uang kan udah dijelaskan, dia juga nggak tahu kalau uang tiba-tiba masuk itu kerjaan dia. Ya nggak salah sih, dong. emang bener sih, Iya kan? Ricis juga Jadi, bilang. murung salah, happy salah. Jadi seorang suami memang dibilangnya mau kondol apa segala macam, padahal kan juga dia mau kerja juga bisa. Cuman mana boleh sama istrinya, boleh sama orang lain. Berapa sih gajinya, mending lu bantuin gue kerja. Tapi kan kalau sama istrinya nggak mungkin dia minta gaji atau minta pendapatan, dan suaminya juga nggak menuntut itu. Ya malu Jadi sih kalau menurut minta, Bunda, ya, bener. kalian sebagai penonton yang baik, janganlah terlalu menghujat berlebihan sama sang suami. Si istri juga bukan wanita yang sempurna, pasti ada kesalahan ya. Sebetulnya untuk ke arah perceraian itu hal-hal sepele ya, nggak masuk di akal kalau menurut pendapat Bunda sendiri ya. Itu bisa dibicarakan dengan baik-baik karena mungkin masih muda ya. Jadi jalan pikirnya masih pendek, tidak memikirkan anak ya, karena mengedepankan ego masing-masing. Coba kalau mereka mengedepankan perasaan anak, masa depan anak, ya kan, itu tidak akan terjadi perceraian karena masalahnya masalah sepele yang digunjang-gunjingkan gitu loh. Kan begitu guys. Itulah terkadang kenapa banyak orang bercerai ya, karena mereka tidak memikirkan sesuatu yang baiknya, mikirnya yang buruknya aja, hal sepele gitu loh ya. Masalah minum es aja, mertuanya negor, baper. Rian kan punya amandel. Ya wajar mungkin barangkali mertuanya negor karena kan anaknya ada sakit amandel. Kalau bisa jangan kasih minum es, kan begitu dong. Ya masalah begitu aja sakit hati. Ya elah, gimana lu punya mertua kayak gue lo. Gitu ya. Jadi buat wanita-wanita manja di luar sana ya, jangan hal sepele dalam rumah tangga itu dibesar-besarkan. Kalau bisa masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Itu yang benar, insya Allah rumah tangga akan langgeng ya. Makanya Bunda berkali-kali bilang, cintai pasanganmu dengan kekurangannya, jangan mencintai kelebihannya. Karena kalau kelebihannya itu udah pasti kita mencintainya, tapi kalau kekurangannya kalian belum tentu. Itu yang membuat kalian menjadi bumerang dalam rumah tangga ya gitu loh. Menjadi pertengkaran, hal-hal kecil aja dibesar-besarkan. Itu loh masalahnya ya guys. Gimana menurut pendapat kalian ya? Jangan dihujat Bunda. Bunda hanya melihat
apa yang ada. Kan begitu Ya, guys. Bun. Ya, begitu. Komen. Oke, menurut pendapat saya ya Bun, saya agak berbeda sedikit. Bedanya tuh di bagian wanita manja. Setahu saya, Ricis itu bukan wanita yang manja. Dia wanita yang sangat mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Makanya nggak heran kalau dia pengen punya rumah yang megah, apalagi punya pasangan seperti Rian. Tapi di sisi lain, Rian belum ada pekerjaan yang benar-benar netep dengan gaji yang sangat besar. Kena mental lah Rian. Awal permasalahan juga dari situ gitu ya. Dan kita bisa tahu juga Ria Ricis ini apa-apa bisa dilakukan sendiri ya teman-teman. Jadi ya semua bisa dibeli sama dia ya. Ya. Saya mendukung ibu ini ya. Jadi jangan bilang kalau saya tidak netral ya. Tapi saya itu mengikuti alur videonya saja ya teman-teman, dari sudut pandang setiap orang. Nah, kalau kita masuk ke komentar netizen seperti apa? Jadi inget yang dibilang Bunga Zainal. Siapa lagi Bunga Zainal ini? Nulisnya nanggung-nanggung ya. Next, menurut aku sih wanitanya merasa kaya, bener ya, sehingga Tengku Rian udah nggak didengerin lagi mungkin omongannya ya. Next, mau kondo dan anak mami klarifikasi supaya karirnya nggak hancur. Harusnya nggak klarifikasi. Kelakuannya Ricis dan Mona dengan baik saja sudah jadi bukti laki-laki jantan. Oke, nggak paham. Next, apalagi bapak mertua udah duduk di kursi makan paling ujung, disuruh pindah. Kena ibunya mau pindah katanya. Tahta tertinggi kalau jadi bapak mertua udah sakit hati banget. Oke, kita dengerin. Ini ada videonya nih. Gue udah menyiapkan videonya nih dari komentar ini. Nih videonya ya teman-teman. Ini ayah Rian kayaknya ya. Dia duduk di sini dan tiba-tiba ada ibu Ria Ricis pengen duduk di tengah sini. Geser ayahnya Rian. Gimana? Makan buka puasanya udah. Kalau enggak ada kamu kesini, boleh kesini. Angka tertinggi di kehidupan Sulianto sama Sulianto. Ibu ini paling semawati. Ada seperti itu, boleh ya? Boleh lah. Oke. Oh tenang, ini punya ibu. Maksud saya ini punya ibu. Ini gelas ayah tadi. Kamu di mana mau duduk? Ya sih ya. Nggak tahu apa yang dirasakan ayahnya, apakah netral atau tidak, apakah biasa aja. Tapi kalau kita lihat sih agak sakit hati gitu ya. Posisinya lagi udah ada makanannya di meja itu, tiba-tiba disuruh pindah. Terus ada kalimat tahta tertinggi. Sakit hati banget. Dan di sini kalau kita coba lihat komentarnya, udah suruh pindah terus bilang tahta tertinggi. Ya Allah, nyeseknya. Bener-bener banget. Dah tahu kan di dalam rumah tangga mereka siapa yang paling merasa tinggi? Ya, sudah tahu gitu ya. Next, Ricis kita belajar. Netizen pada rajin-rajin banget sih belajar dari kehidupan orang. Ya mending kalau misalkan belajarnya bener. Ini malah nyalahin salah satu pihak. Yang namanya rumah tangga terus cerai. Udah pasti yang salah dua-duanya, nggak mungkin cuma salah satu doang. Tiap masalah yang diutarain penggugat itu pasti ada sebabnya. Yang kalau diusut tuh bakal nggak ada ujungnya. Satu sama lain pasti saling nyalahin. Yang harus jadiin pembelajaran itu bukan lakinya harus begini. Perempuannya tuh nggak boleh begitu. Bukan. Mana bisa kita suruh orang berubah dalam hitungan hari setelah menikah ya kan? Sedangkan dia tuh udah punya karakter sendiri selama bertahun-tahun sebelum dia nikah. Kagak bisa. Itulah kenapa Allah nyuruh kita nih nikah sama orang yang tepat. Bukan cuma baik. Elah yang baik mah banyak. Cuma kalau agak tepat ya percuma. Karena kriteria baik buat manusia itu berubah-ubah ya kan. Pas lagi pacaran kriteria baik lu cuma sekedar ramah, ganteng, terus bisa antar jemput sana sini. Pas udah nikah berubah lagi, kudu yang gak patriarki. Terus pas udah punya anak berubah lagi, kudu yang bisa ikut ngomong anak. Gitu aja terus sampai lu punya cucu. Tapi ketika lu milih pasangan karena Allah, bukan cuma karena kata hati lu, maka gimana pun bentukannya dia lu bakalan terima. Ketika rumah tangga lu langgeng, lu bakal bersyukur. Ataupun ketika ternyata rumah tangga lu harus pisah nih, lu akan lapang dada karena lu yakin Allah bakal ngasih jalan yang lebih baik setelah itu ya kan. Beda halnya kalau lu pas nikah udah berekspektasi, wah dia bakal jadi laki, the best husband ever nih. Laki terbaik. Giliran udah ditampar kenyataan nangis darah ya kan. Dari Rian. Ini tanggapannya bagus nih. Tapi ada yang komentar menyakitkan nih. Kalian harus baca yang ini. Kamu sudah nikah belum? Ini komen ke-1. Komen kedua, yang ngomong belum nikah.
Iya sih, bener sih, belum nikah sih. Jadi belum ada pengalaman. Ini hanya berdasarkan teoritis kalau kita bisa bilang ya, berdasarkan teori ya. Emang enak sih kalau cuma teori ya, tapi nggak tertampar oleh aslinya pahitnya dalam pernikahan. Ada orang tua, mertua di situ ya, ikut dalam pernikahan kan jadi pusing, tambah ribet mas. Lanjut lagi komentar netizen selanjutnya. Sebaiknya Ria Ricis itu lebih hati-hati. Kenapa tuh Pak? Dalam membuat konten yang berbau mengungkapkan persoalan pribadi dan keluarganya serta rumah tangganya, bahkan keluarga besarnya, karena ini akan menjadi bumerang baginya. Banyak penggemar Tengku Ryan yang akan menghujatnya. Nah, public figure itu memang tidak mudah, dan secara alamiah kualitas public figure akan bisa terdeteksi, diukur dari cara dia menghadapi persoalan yang menggelayuti dirinya. Karena kedewasaan dan kebijaksanaan akan. Betul Pak, Ria Ricis sudah kelihatan sifat dan watak aslinya. Ayo, kalian mendukung siapa nih? Next, Ustadz Oki tolong dinasehatin adiknya sesuai ilmu yang Anda pahami. Ya Bapak, benar sekali Tengku Ryan itu keturunan bangsawan, bukan orang sembarangan. Emang bener ya? Enggak paham ya, enggak paham, serius. Maaf Pak, itu cuma joget. Iya sih. Enggak tahu lah. Gue nggak paham konten yang terakhir. Yaudah guys, mungkin itu aja yang bisa gue tampilkan buat omelan, dan ya konten yang terakhir seperti biasa kita bakal bacain komentar dari teman-teman semua. Oke, komentar terakhir BTW terima kasih buat 20 komentar yang masuk. Silahkan study tour ganti dengan acara halal bihalal makan bersama-sama di sekolah bagi setiap orang tua wali murid. Dibagi-bagi anak yang bawa masakan, buah-buahan, minum-minuman, kue, gorengan, dan lain-lain itu di guru kelas hadiah parcel aja, baju atau sepatu, tas ya. Harusnya acara-acara study tour ini harusnya dihilangkan ya. Harusnya halal bihalal ini lebih cakep nih untuk acara perpisahan ya. Dari @3followers85, gue sampai lupa bacanya. Lanjut lagi, next dari Elizabeth NF3TR. Ya Allah, semoga yang meninggal husnul khotimah. Perpisahan adalah berpisah untuk selamanya, betapa sedihnya orang tuanya. Next dari Jamal Per C1FP6CX, turut berduka cita untuk semua korban dan semoga keluarga korban yang ditinggalkan semoga husnul khotimah, amin ya robbal alamin, amin ya. Thank you banget teman-teman yang udah komentar guys ya. So sorry banget kalau misalnya ada komentar yang tidak dibacakan, dan di sini saya undur diri dulu. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa buat komentar biar kita bacakan di akhir video. Saya Fadli undur diri dulu, sampai jumpa di next video. See you. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.